Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nureta Hefi Purwaningtyas, MSc, SPDLP, SPKKLP, subspesialisasi FOMC. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada program studi profesi dokter. Saya bergabung dengan Universitas Brawijaya sejak tahun 2012. Dalam hal pendidikan, saya mendapatkan gelar SPDLP dari Universitas Pajajaran dan dari kolegium kami mendapatkan gelar SPKKLP dan subspesialisasi FOMC. Di program studi pendidikan profesi dokter, kami mengampu blok kedokteran keluarga. Ada beberapa mata kuliah yang kami ajarkan. Salah satunya adalah yang terkait dengan family intervention. Pada blok kedokteran keluarga, tujuannya ini adalah merupakan bagian dari tahapan profesi dokter yang bertujuan untuk membentuk kompetensi mahasiswa di dalam memberikan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif. Kami mengharapkan bahwa output atau luaran dalam kedokteran keluarga ini, seorang dokter keluarga bisa memiliki pemahaman yang holistik terhadap pasien sehingga mampu memberikan tata laksana yang komprehensif dengan berbasis pada pendekatan pencegahan kedokteran. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa kedokteran atau nanti outputnya adalah dokter umum itu memiliki pemahaman bahwa pada intervensi kedokteran keluarga bukan hanya berbasis pada intervensi farmakologis saja, tetapi juga intervensi non-farmakologis. Di mana pendekatan intervensi ini selalu pada 3 tahap atau 3 sasaran, yaitu patient center, family focus, dan community oriented. Pada capaian pembelajaran mata kuliah dan bahan kajian yang kita gunakan, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, salah satunya adalah mengaplikasikan prinsip komunikasi efektif untuk melakukan pendekatan holistik dan komprehensif sesuai dengan aspek etiko-mediko-legal dengan menggunakan berbagai modalitas. Salah satu sub CPMK-nya adalah membangun hubungan terapeutik dengan pasien dan keluarga, dan yang kedua mampu bersikap empati terhadap pasien dan keluarga. Beberapa bahan kajian yang kita gunakan adalah antara lain pengantar rotasi dalam kedokteran keluarga, kemudian prinsip dasar kedokteran keluarga, family assessment tools, kemudian ada diagnosis holistik dan intervensi komprehensif. Lalu ada juga bahan kajian family intervention atau family conference, dasar telemedicine, komunikasi terapeutik, dan juga home visit. Kemudian masuk lebih spesifik pada family intervention. Pada mata kuliah family intervention ini yang nanti akan berfokus pada family conference, ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan pendekatan kedokteran keluarga di dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengatasi masalah kesehatan baik individu melalui keterlibatan aktif dari keluarga. Mahasiswa nanti juga akan mempelajari konsep, prinsip, dan keterampilan dalam melakukan asesmen keluarga secara holistik. Jadi ada kajian biologis, kajian psikologis, kajian sosial, dan juga kajian lingkungan. Kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat menyusun intervensi yang berbasis keluarga, serta memfasilitasi family conference sebagai sarana komunikasi, pengambilan keputusan bersama atau shared decision making, dan perencanaan tata laksana yang berpusat pada pasien dan keluarga. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus, praktik klinik, kunjungan rumah, diskusi reflektif, dan presentasi kasus, sehingga mahasiswa mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarganya. Adapun asesmen di dalam blok kedokteran keluarga ini ada beberapa. Salah satunya antara lain adalah dengan referat. Jadi setiap mahasiswa itu diharuskan untuk mencari satu kasus yang dilakukan pembinaan keluarga dan kemudian dilaporkan dan juga melalui proses pembimbingan. Kemudian asesmen berikutnya adalah dengan kasus tadi diujikan atau case based discussion.
Selain itu, ada juga assessment yang lain, yaitu ada tugas health promotion dan juga ada ujian mini CX yang dilakukan pada saat adik-adik mahasiswa berada di puskesmas. Dan kemudian yang terakhir juga mereka diharuskan untuk mempresentasikan case report yang disusun bersama dengan pembimbingan dari para supervisor. Segala komunikasi yang dilakukan di dalam proses pembelajaran ini bisa dilakukan melalui WA group, WA pribadi dengan supervisor masing-masing, atau juga bisa melalui media komunikasi yang lain. Salah satu yang sering digunakan juga adalah Instagram, di mana setiap hasil dari health presentation mereka atau health promotion mereka akan diupload di Instagram telemedicine. Selamat siang adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang family intervention dalam family medicine practice. Nah, ini tuh kalau untuk adik-adik selaku dokter muda, itu adalah salah satu yang perlu diketahui pada saat adik-adik melakukan home visit. Paling tidak bisa mengetahui beberapa hal yang perlu dijalankan pada saat mengunjungi pasien, begitu. Nah, untuk family intervention itu seperti yang kita ketahui bahwa di kedokteran keluarga itu tidak hanya mengurusi masalah penyakitnya doang, gitu ya. Tapi kita juga melihat pasien itu kan secara holistik sehingga bisa melakukan intervensi secara komprehensif. Nah, family intervention itu adalah salah satu intervensi yang non farmakologis yang kita jalankan di kedokteran keluarga. Nah, untuk adik-adik ini yang terkait dengan family intervention sesuai dengan segitiga Miller itu ada pada batasan know-how. Jadi at least adik-adik bisa mengetahui proses bagaimana sih family intervention dilakukan, atau nanti yang lebih spesifik family conference gitu. Nah, di sini nanti adik-adik diharapkan bisa menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan indikasi intervensi keluarga dalam praktek kedokteran keluarga, termasuk peran keluarga dalam mempengaruhi status kesehatan, proses penyakit, kepatuhan terapi, dan juga luaran kesehatan pasien, serta menganalisis dinamika, struktur fungsi sumber daya, serta faktor resiko dan faktor protektif di dalam keluarga melalui asesmen keluarga yang komprehensif. Karena nanti ketika adik-adik melakukan home visit kan itu menggali tuh family assessment, mencari tentang family upgrade-nya, mencari tentang genogramnya gitu ya, melihat tentang screennya bagaimana. Nah, ini adalah yang kita lakukan sebagai bagian dari family intervention. Nah, sebenarnya tuh family intervention itu banyak dilakukan terutama oleh kawan-kawan sejawat psikiatri gitu. Jadi kalau pada di teman-teman sejawat psikiatri itu ada banyak sekali, mulai dari family education gitu ya, kemudian ada family counseling, kemudian ada sampai pada family therapy begitu. Nah, di sini nanti yang pada kedokteran keluarga kita akan belajar juga tentang tipe atau family involvement. Jadi tuh family involvement itu kalau kita di kedokteran keluarga tidak semua pasien kita lakukan intervensi pada keluarganya. Jadi yang biasanya sehari-hari kita temukan pada ruang-ruang praktek kita adalah bagian yang ini. Jadi bagian di mana itu di klinik kita pasien-pasien yang datang mostly adalah dengan acute medical problems yang juga self-limiting problems. Boleh kasih tahu nggak apa itu yang acute problems? Contohnya, kasusnya, ISPA, ya oke, ISPA. Selain itu, diare, ya terus banyak ya, gastritis gitu kan. Yang intinya tuh biarpun mereka nggak datang ke klinik, sebenarnya itu bisa membaik dengan sendirinya begitu. Nah ini mostly akan panjangnya durasi ketika mereka datang itu paling cuman 10 menit maksimal, ya kan? Kalian kalau di puskesmas kan paling cuma ngelayanin pasien yang akut ini cuma 10 menit doang kan, gitu, udah selesai. Nah, tapi ada juga yang memang kunjungan-kunjungan di puskesmas atau di klinik itu membutuhkan family interview, gitu. Ada di antar sama keluarga. Contohnya misalnya kasus-kasus antenatal care. Nah, biasanya ibu hamil diantar oleh suami, ya, diantar oleh ibu atau mertua atau kakaknya, begitu ya. Kemudian kasus anak. Nggak mungkin ada anak umur 5 tahun tiba-tiba datang tuk tuk tuk
dokter saya sakit gitu, nggak mungkin ya gitu. Jadi pasti ada keluarga yang nganter gitu. Nah kemudian juga pasien-pasien yang non compliance, jadi biasanya yang tingkat kepatuhannya rendah sekali. Nah itu biasanya datang juga dengan ditemani dengan keluarga dan somatisasi. Biasanya ini butuh waktu agak lama, antara 10 sampai 15 menit begitu. Dan kemudian baru masuk ke family conference. Jadi kalau misalnya adik-adik itu punya 100 pasien gitu dalam 1 minggu, maka paling yang butuh family conference cuma 1, maksimal 2 gitu, nggak banyak ya. Nah kalau family conference itu biasanya memang pada kasus-kasus hospitalisasi, terminal illness ya, memang yang sudah faktor usia, mungkin karena faktor kasus yang berat begitu. Kemudian kasus yang institutionalization, jadi itu butuh dimasukkan ke lembaga tertentu, misalnya seperti rehab. Jadi misalnya drug user kayak gitu itu direhab di BNN gitu ya, dengan BNN misalnya. Atau kemudian ada serious family problem conflict. Nah, untuk family conference memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan juga dengan perencanaan yang lebih matang begitu. Untuk kali ini gitu, kalau tadi beberapa jenis family intervention itu ada family education, ada family conference, ada family counseling, dan ada family therapy. At least yang bisa adik-adik lakukan durante nanti ketika home visit gitu ya, bisa melakukan family edukasi gitu. Nah, family edukasi ini udah pasti sehari-hari bisa dia lakukan. Nah, nanti yang kita perdalam adalah pada sesi kuliah hari ini adalah family conference. Nah, apa itu family conference sebenarnya? Jadi apabila pasien kita itu kita lihat dia membutuhkan perubahan gaya hidup. Jadi misalnya pasiennya nggak pernah olahraga nih gitu. Sedangkan dia mau olahraga itu kalau dia sendiri otomatis dia tidak memiliki lingkungan yang bisa mendukung dia untuk olahraga. Nah maka kita bisa bersama-sama dengan keluarga membahas atau kemudian bisa melakukan planning gitu ya, memprogramkan pasien dan keluarga untuk melakukan olahraga bersama. Kemudian juga pada kondisi-kondisi yang butuh paliatif tuh pada end stage case gitu ya, maka kita juga perlu melakukan family conference. Untuk meningkatkan kepatuhan pasien, kemudian juga apabila perlu dilakukan rujukan dan dalam masa berkabung. Ini adalah salah satu contoh yang kita punya. Ini adalah salah satu kasus paliatif yang kami intervensi ya waktu itu. Pasiennya adalah seorang laki-laki umur 80 tahun dengan gangren diabetik, adik-adik bisa lihat di situ. Kemudian dengan GDA yang sangat tinggi gitu ya, dan membutuhkan rujukan begitu. Nah ini adalah ketika jadi kami ke sana satu tim ya, ada saya sebagai seorang dokter, kemudian waktu itu ditemani oleh dokter Jack dan teman saya perawat yang melakukan rawat luka. Nah pada saat rawat luka dilakukan, maka saya bersama-sama dengan istri pasien dan anak pasien itu melakukan family conference. Nah, lihat ya, itu luar biasa. Simbah ini umur 80 tahun dengan gangguan diabetik yang luar biasa. Kita lakukan pemeriksaan gula darah acak itu high, tidak terdetek. Begitu. Nah, di situ kemudian kondisi pasien waktu itu GCS-nya 456, masih full sadar. Nah, kami jelaskan bahwa Mbah jenengan niki perlu dirujuk ke rumah sakit. Kalau enggak, nanti enggak bisa, susah Mbah gitu. Karena nanti butuh suntik insulin Mbah gitu. Simbahnya enggak mau gitu. Simbahnya menolak. Ora, ojo mbok gawa aku nang rumah sakit. Lek mbok gawa nang rumah sakit engko aku mati gitu. Artinya apa? Simbahnya tidak mau dibawa ke rumah sakit karena dia percaya kalau dia dirujuk dibawa ke rumah sakit dia akan meninggal di sana. Dalam prinsip kedokteran keluarga, ya, kita sangat menghormati hak authority, ya. Masih ingat? Hak otonom dari pasien. Maka kami sampaikan kepada ibu dan putrinya, begitu. Waktu itu kami ajak ke dapur dulu, kami sampaikan, Bu, meniko, Simbah kan kedah ke rumah sakit, harusnya ke rumah sakit. Tapi Simbah menolak. Nah, kami sebagai seorang dokter keluarga tidak boleh memaksa. Karena Simbah masih sadar 100%. Maka kami sampaikan bahwa kami tidak bisa melakukan rujukan.
Monggo terserah ibu sama mbak apakah mau membujuk simbah untuk mau ke rumah sakit gitu. Kemudian beliau berdua menyatakan bahwa nggih pun kita turuti saja simbah, khawatirnya kalau dipaksa nanti malah down gitu. Oke, maka pada kunjungan pertama simbah tidak jadi dirujuk. Berikutnya selang 3 atau 4 hari kemudian kami melakukan home visit lagi. Dan pada saat itu kondisi GCS simbahnya sudah turun. Sudah mulai grememeng gitu ya, sudah mulai muncul tanda-tanda kesadaran yang menurun, maka kami langsung melakukan advokasi ke ibu dan juga putrinya. Kondisi seperti ini, maka yang mengambil keputusan adalah keluarga. Monggo. Dan kemudian mereka memutuskan untuk merujuk pasien. Nah, seperti itu adalah model salah satu contoh tentang family conference. Jadi dokter tidak memaksa bahwa ini harus dibawa ke rumah sakit. Tidak, gitu. Nah, jadi kembali lagi ke topik ini begitu. Ada beberapa hal kapan family conference itu dihindari, yaitu apabila ada ancaman kekerasan baik terhadap pasien, keluarga, atau kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi selalu safety first 101 gitu ya. Jadi selamatkan diri sendiri dulu baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Lalu siapa yang sebaiknya menghadiri family conference? Idealnya adalah seluruh keluarga. Nah, idealnya, tetapi lagi-lagi tentu atas ACC dari pasien. Kalau pasien tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh untuk memaksa. Contoh misalnya pada kasus incest, kasus kekerasan seksual oleh ayahnya gitu. Kita mau bikin family conference, pasiennya takut sama ayahnya kan, saya nggak mau ayah datang misalnya. Ada yang seperti itu, yes ada gitu. Maka kemudian kita tentu tidak mengundang si ayah untuk datang ke dalam family conference. Nah, untuk anak kecil bolehkah? Boleh apabila kasusnya bukan kasus yang terkait dengan masalah pernikahan atau kekerasan seksual, gitu nggih. Nah, ini adalah tahapan dalam family conference. Sebenarnya di dalam PowerPoint yang banyak itu intinya cuma di dalam satu lembar ini. Family conference itu punya 3 tahapan, yaitu pre, durant the conference, dan post conference. Pre-conference itu kayak kalau kalian bikin kegiatan-kegiatan, misalnya dulu kan suka gabung LSO tuh. Nah, kalau bikin kegiatan kan selalu ada persiapan. Siapa yang mau diundang? When? Kapan? Where? Di mana kita mau bikin family conference? Apakah di rumah atau di klinik? Boleh di klinik? Boleh. Kalau memang keluarga mau datang rame-rame ke klinik. Kemudian what gitu. What itu apa yang mau dibicarakan? Gitu. Kemudian why, salah, why-nya harusnya di depan ya. Why-nya dulu nih gitu. Kenapa sih kok mau bikin family conference gitu ya? Dan how, nanti proses family conference-nya bagaimana? Lalu yang di situ tertulis membuat genogram, membuat hipotesis, yes, sesuai dengan kebutuhan yang kita sebagai seorang dokter kita butuhkan pada saat family conference tersebut. Kemudian pada conference task itu ada, kalau adik-adik baca di situ sosialisasi, tujuan, diskusi, identifikasi, dan lain sebagainya begitu ya. Intinya adalah pada saat family conference pertama kali yang harus dilakukan adalah rapport building. Masih ingat rapport building? Komunikasi semester berapa? Semester 1. Masih ingat ya? Pertama kali datang rapport building. Terima kasih Pak, Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita ketemu sama-sama gitu. Dos pundi? Sehat gitu ya, rapport building. Setelah rapport building baru kemudian kita sampaikan tujuan kita melakukan family conference. Ya. Jadi mungkin tujuannya misalnya kayak kasus tadi misalnya ini loh Pak, Bu, ini loh Bu, Mbak gitu. Jadi kita bikin kegiatan kayak gini, ketemu sama-sama karena Simbah mulai gula darahnya nggak terkontrol. Ada luka yang harus diobatin, tapi kalau kondisi gulanya tinggi, maka kita susah untuk melakukan perbaikan gitu. Maka kita akan susah untuk membaik gitu. Nah, itu disampaikan. Baru setelah itu kita akan masuk pada prosesnya diskusi gitu. Proses ini kalau boleh saya sampaikan pada adik-adik, kan kita biasanya berfungsi sebagai klinisi tuh. Nah, pada family conference itu kalau bisa kita mindset kita, buang dulu mindset kita sebagai seorang klinisi. Mindset kita adalah seorang fasilitator.
Fasilitator itu adalah ketika kalian punya 5 gelas di depan meja, di meja kalian. Satunya gelas penuh, 3/4 penuh, setengah penuh, 1/4 penuh, dan kosong. Durante family conference, itu kita akan memindah-mindahkan isi gelas tersebut, sehingga post conference nanti kita akan punya 5 gelas dengan tinggi yang sama. Tinggi rata yang sama. Paham ya? Kira-kira ada masukan dari luar nggak kalau seperti itu? Ada nggak kita tambah air dari luar? Tidak. Jadi di dalam family conference prinsipnya kita tidak boleh memberikan instruksi, advice. Jadi misalnya, udah ibu aja yang nyiapin makan paginya, kakak yang nyiapin obatnya, ayah yang, nggak boleh. Karena itu adalah sifatnya instruksional. Instead doing that, maka kita bisa menggali kepada mereka. Oke, Simbahe menikah kan sering lupa sarapan. Siapa dari bapak, ibu, mbak, adik yang kerso untuk menyiapkan sarapannya Simbah tiap pagi? Dijadwal aja dok. Saya juga kerja kok, kata ibunya gitu ya. Gitu. Dijadwal, Senin ibu, Selasa bapak, Kamis, Rebo mbak, Jumat adik, misalnya begitu. Tapi itu datangnya dari mereka, bukan instruksional, gitu nggih. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi benar-benar tidak boleh instruksional dan tidak boleh menambah dari luar. Oke. Nah, kemudian berikutnya setelah proses itu dilakukan untuk identifikasi sumber daya, ya, ini mengidentifikasi sumber daya dan ini mencari masalahnya, baru bagaimana caranya sumber daya tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada, begitu. Baru kemudian membuat perencanaan. Jadi perencanaan itu full datangnya dari keluarga pasien, gitu ya. Baru kemudian post conference. Post conference ini yang paling utama adalah membuat laporan, gitu ya. Fungsinya adalah untuk follow up, ya, dan juga untuk dokumentasi kegiatan. Nah, di sini nanti ada beberapa detail penjelasan pada PowerPoint ini, silakan nanti adik-adik baca. Kemudian ada do and don'ts dalam family interviewing, mungkin nanti adik-adik bisa membaca juga di dalam sumber yang kita gunakan, namanya Family Oriented Primary Care, ditulis oleh Dr. Susan, gitu ya, Susan McDaniel. Ada soft file-nya juga, nanti kalau mau bisa kita share. Oke, tahapan conference sudah tadi. Ini references yang kita gunakan di dalam mata kuliah ini, ya. Dan terima kasih. Kira-kira dari sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak dokter atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Vincent, seorang dokter muda di stase dokter keluarga periode bulan ini. Mungkin izin dokter, kemarin di lapangan saya bertemu suatu kasus yang menurut saya menarik untuk dibahas. Jadi saya kemarin berkesempatan untuk melayani seorang pasien, anak laki-laki, kira-kira jenjang pendidikannya di kelas 2 SMP. Memang memiliki masalah dengan keluarganya, khususnya di dalam keluarga inti. Ketika saya menggali lebih lanjut, ternyata family Apgar-nya itu sudah jatuh ke kategori moderate dysfunctional family. Sekiranya pada Apgar yang memang rendah itu, apakah tetap bisa kita lakukan family conference? Dan semisal memang masalahnya terletak pada generasi orang tuanya, apakah kita mempunyai hak dan juga saran untuk bisa melibatkan generasi di atasnya lagi? Mungkin seperti itu dokter. Wah, pertanyaan yang luar biasa ini Vincent. Ini benar-benar udah langsung masuk ya kasusnya nih, gitu ya. Laki-laki ya tadi? Iya, laki-laki kelas 2 SMP. Benar, dokter. Iya, laki-laki kelas 2 SMP dengan konflik dengan keluarga gitu, terutama orang tua. Nah, kalau memang pada kasus ini memang diperlukan family conference, maka siapakah yang hadir pada kasus ini? Apakah harus orang tuanya? Maka kita perlu menggali juga gitu. Kronologinya seperti apa, kasusnya bagaimana. Kalau misalnya kemudian, karena fungsi kita sebagai dokter keluarga itu juga fungsi mediasi juga gitu. Jadi ada, kalau kita ingat 5-star doctors, salah satunya adalah as a communicator gitu ya, maka ini adalah fungsi tersebut. Nah, kalau memang kita sudah, kalau seperti ini nih pasti butuh family conference nih gitu. Maka kemudian kita akan propose kepada pasien tersebut. Dek, kalau kasusmu seperti ini, masalahmu seperti ini, tentu ada baiknya kita bicara dengan misalnya ayah, ibu, kakak misalnya, untuk menyelesaikan ini. Tapi pasien menolak mungkin ya, nggak mau, saya kalau ngomong sama bapak sama ibu percuma gitu. Saya itu sembarang itu ceritanya sama mbah misalnya, gitu kan. Makanya kalau ada apa-apa sama, kalau saya kesel sama orang tua saya lari ke mbah, saya nginep aja di rumah mbah, mungkin mbahnya deket gitu.
maka tentu hal ini boleh. Jadi kita akan tanyakan, oke, kalau misalnya sama bapak dan ibu nggak kerso, nggak mau, kira-kira dari anggota keluargamu siapa yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Nah, kalau dia udah sebut, misalnya mungkin ada omnya, tantenya, pak de, budenya mungkin, atau mbahnya, boleh. Bahkan sahabat, jadi dalam family conference itu tidak selalu yang harus berhubungan darah secara langsung. Ya, karena ingat bahwa family not always blood related. Jadi ketika memang keluarga yang berhubungan darah ini menjadi source of the problem, maka boleh loh kita itu memberdayakan atau mengundang ya yang memang bisa membangkitkan atau bisa membantu permasalahan pasien. Seperti itu. Boleh yang masih ada hubungan darah seperti om tante pak de bude tadi gitu ya, atau sahabat gitu. Jadi masih sangat bisa. Atau kadang-kadang orang tuanya sahabat. Ya, pernah nggak sih kalian punya sahabat terus deket banget sama orang tuanya sahabat tersebut ya? Nah, kalau misalnya orang tua dari sahabat tersebut itu bisa close banget dan kasus Vincent tadi gitu ya, dan kemudian bersedia untuk membicarakan ini, maka itu juga boleh diundang dalam family conference gitu ya. Jadi cukup clear ya, not always blood related ya, tidak harus selalu berhubungan dengan keluarga, dan intinya adalah yang mendapatkan persetujuan dari pasien. Cukup jelas? Cukup jelas. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh silahkan nanti menghubungi, kita bisa bicara atau diskusi di WA group kita ya. Atau kalau misalnya kalian ingin diskusi lebih lanjut, boleh juga melalui WA Wapri gitu ya. Silahkan nanti Wapri saja. Begitu nggih? Terima kasih adik-adik sekalian. Saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.